menyakiti, pernah merugikan, menipu, ingat-ingat mereka, doakan mereka, kemudian dengan setulus-tulusnya, lalu banyak yang mengalami terobosan kehidupan yang luar biasa. Nah, di bab ini Om Bimo juga membahas tentang betapa berartinya setiap detik yang kita habiskan bersama orang tua. Betul. Nah, apa yang Om Bimo sarankan bagi kita dan teman-teman semuanya ini yang mungkin merasa kesulitan untuk meluangkan waktu berkualitas dengan orang tua, terutama di tengah-tengah kesibukan ya, Om? Ya, jadi sebenarnya di sini ada latihan harian ya. Di buku ini ada latihan harian. Sebelum ke sana teman-teman harus beres dulu terkait dengan luka masa lalu dengan orang tua. Karena kalau masih ada luka, itu kayak, mau ngabarin aja berat gitu loh. Ngapain sih ngabarin gitu? Ya kan? Kesibukan tuh bisa mengalahkan hubungan kita dengan orang tua. Gitu. Karena, teman-teman coba kerjakan latihan dulu, bereskan dulu luka-luka atau yang membuat berjarak dengan orang tua. Kalau teman-teman sudah clear akan itu, maka akan jauh lebih mudah nanti melakukan latihan harian yang lainnya, kayak contoh di tengah kesibukan bagaimana dan lain sebagainya gitu ya, karena itu kan muncul dari rasa. Jadi saya sendiri kalau yang saya lakukan adalah saya kerja tidak mau jauh dari orang tua. Selama saya merantau, saya tidak pernah sampai ke Jakarta dan lain sebagainya gitu, karena orang tua saya di Wonogiri. Saya bikin rumah pun di Jogja, yang dimana 2,5 jam aja nyampe gitu ya. Saat itu bapak ada kecelakaan kerja di sawah gitu ya, yang membuat kakinya berlubang sampai bolong gitu ya, harus dicair dan sebagainya. Belum pulang dari rumah sakit, sejak peristiwa kejadian ini terjadi, saya sudah sampai rumah sakit gitu. Jadi saya benar-benar memastikan supaya lebih dekat dengan orang tua, termasuk ngabarin, baik itu lewat saya, baik itu lewat istri saya, baik itu nanti anak yang voice note gitu ya. Jadi menjaga kedekatan rasa. Lalu sebulan sekali saya pulang gitu. Karena saya pernah dihadapkan di masa-masa di mana beberapa saya diizinkan melihat orang-orang yang misalkan, mohon maaf ya, bukan berarti saya merendahkan orang seperti itu atau gimana, enggak. Tapi kejadian ini yang melatar belakangi saya tidak mau jauh-jauh dari orang tua. Mereka merantau jauh gitu demi uang, yang sebenarnya uang bisa ada di mana-mana ya. Akhirnya tahu-tahu dikabari orang tua nggak ada. Kan pada saat itu juga bersamaan dengan ini ada orang tua yang hampir nggak ada, dia sedang kritis gitu ya. Di anak yang satu tuh di Jogja. Nah, saya lagi di Jogja. Waktu itu saya ada mobil supervisor, dia minta diantar pulang karena orang tuanya kritis. Anak yang satunya ada di Jawa Barat. Akhirnya saya dengan keahlian membalap ya. Saya antar ke rumah sakit, dia masih sempat ngobrol dengan ayahnya. Setelah ngobrol nggak ada. Tapi anak yang satunya nggak sempat menangkap pesan-pesan terakhir dan lain sebagainya itu. Maka salah satu saya menjaga supaya saya tetap dekat dengan orang tua, saya nggak mau jauh-jauh dari mereka. Karena saya sudah melihat betapa, nggak cuma satu orang ya yang seperti itu ketika menangis sudah menjadi di atas batu nisan tuh rasanya kayak, apa gunanya menangis di atas batu nisan gitu loh. Sementara ketika sakit nggak bisa datang, ketika mereka rindu nggak bisa mengobati kangen gitu loh. Tapi begitu sudah jadi batu nisan, menangis begitu hebat gitu loh, apa gunanya gitu. Itu yang ketika hubungan itu diperbaiki, kedekatan itu dibenahi, ya nanti yang lainnya gampang, kayak ngabarin, kayak apa itu enteng gitu. Yang penting luka masa lalu dengan orang tua dibereskan, dan di buku ini sudah ada panduannya, teman-teman bisa melakukan itu, baik orang tua yang masih ada atau orang tua yang sudah kembali kepadanya, semua ada latihannya, karena energi tidak terbatas ruang dan waktu. Sebelum kita beralih ke hari berikutnya nih, pertanyaan terakhir nih Om dari Mi. Misal case-nya seperti ini, for example, orang tua cerai, masing-masing sudah memulai kembali rumah tangga yang baru. Apakah bakti kita itu juga harus kita lakukan pada orang tua tiri kita? Ya, jadi gini, itu kan secara biologisnya ya, tetapi secara hubungan jiwa dengan jiwa itu tidak melihat apakah itu tiri, apakah itu kandung gitu ya, tapi porsinya pasti akan prioritas kepada yang kandung ya.
Saya juga punya simbah tiri, tapi bagaimana saya memperlakukannya tidak memandang itu tiri atau enggak. Gitu, karena melihatnya adalah jiwa dengan jiwa, bukan casing di luar, bukan hubungan biologisnya langsung atau tidaknya, tapi kita melihat antara jiwa dengan jiwa gitu. Jadi saya rasa buat teman-teman misalkan ada ayah tiri, ibu tiri, cintailah mereka, ya, cintailah mereka. Bahkan nggak cuma mereka sih, sesama pun kita harus berikan cinta kan gitu, apalagi mereka. Gitu. Begitu. Next, ke hari kelima dengan tema mensyukuri guru kehidupan. Om Bimo di hari kelima buku ini berbicara tentang mensyukuri guru kehidupan. Bisa dijelaskan lebih dalam apa yang dimaksud dengan guru kehidupan itu dan bagaimana kita bisa mengenali sosok tersebut dalam hidup kita, Om? Iya, jadi guru kehidupan itu saya pengen bahas dari quote-nya yang halaman terakhir dulu, halaman di bab kelima, yaitu guru kehidupan adalah wujud nyata dari kehadirannya. Maka tadi bukanlah sebuah kebetulan Mas Arif Irha ngasih ucapan salam di awal, terus Kohen juga masuk kasih sapa-sapa, itu karena semua itu juga guru-guru saya, guru-guru kehidupan gitu. Termasuk orang yang hadirnya mungkin hanya sekilas, tetapi memberikan dampak yang luar biasa untuk kehidupan kita, gitu. Ya, jadi karena saya mengalami perubahan-perubahan itu bukan karena hanya sekedar Tuhan yang tidak terlihat, tapi orang-orang yang dikirimkan olehnya, yang dihadirkan untuk kita. Gitu. Nah, kalau kita mensyukuri guru kehidupan, kita akan menarik guru-guru kehidupan yang lainnya. Gitu loh. Karena bersyukur kan ditambahkan nikmatnya. Kalau bersyukur akan guru kehidupan, Anda akan diberikan guru-guru yang lain yang membimbing Anda dalam kehidupan ke arah kelimpahan gitu. Dan itu tidak harus seorang mentor bisnis, tidak harus seorang mentor guru spiritual ya. Saya ada satu kisah cerita yang beliau juga saya anggap sebagai guru kehidupan. Karena saat itu dia hadirnya itu memberikan nasihatnya itu cuman beberapa menit lah gitu. Tapi membuat saya akhirnya resign, saya jadi pengusaha gitu. Saya jadi pembicara. Itu salah satu pintu awalnya adalah nasihatnya beliau. Gitu ya, namanya Bro Hartoyo ya, yang saat ini beliau malah masih kerja gitu. Dulu teman kerja gitu, yang menasihati saya supaya resign, tapi beliau masih kerja. Cuman beliau sudah ada kenaikan kesadaran lah untuk hal yang lebih ini. Nah, saat itu saya ditanya, Bim, kamu kerja ini kira-kira dipakai berapa lama lagi sama perusahaan gitu? Nah, mungkin 10 tahun lah, 15 tahun gitu. Kira-kira 15 tahun masih oke nggak ya? Waduh, kayaknya sih nggak. Mungkin 10 tahun aja aku ragu gitu. Oke, katakanlah 15 tahun masih dipakai perusahaan. Tahun ke-15 atau tahun ke-16, kamu diberhentikan karena mungkin sudah tua, mungkin ada anak-anak muda yang jauh lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Nah, kalau di tahun ke-16, anakmu usia berapa? Ya, kayaknya usia 16 juga sih, sekarang kan baru mau 1 tahun gitu. Berarti biaya lagi tinggi-tingginya. Kalau anak cuma 1, misalkan 2 gitu ya. Habis itu berhenti dari perusahaan dan nggak punya modal apa-apa, kira-kira gimana kehidupan? Itu saya dibikin nggak bisa tidur semalam gara-gara itu. Iya ya, benar. Saya kok nggak sadar ya bahwa kerja ikut orang itu ada masa habisnya. Nah, bagaimana mempersiapkan itu? Terutama teman-teman yang sudah berkeluarga gitu ya. Kalau yang masih bujangnya bisa mencari dulu yang terbaik di mana, bisa di perusahaan itu latihan apa dan lain sebagainya gitu untuk kehidupan yang sebenarnya nanti itu. Nah, dia ngasih nasihatnya secuil sih gitu loh, tapi itu guru kehidupan, saya anggap guru kehidupan. Karena kalau nggak dinasihati itu mungkin saya masih jadi karyawan kali. Jadi teman-teman coba deh ingat-ingat ya, guru kehidupan Anda. Ada nggak yang hadirnya cuma sesaat, tapi pas memberikan kalimat itu langsung membuat kehidupan kita tuh, iya ya, tersadar dan menjadi titik balik dalam sebuah kehidupan. Itulah yang namanya guru kehidupan, wujud nyatanya. Karena tadi Allah Tuhan tidak bisa berwujud secara wujudnya, belum waktunya gitu ya. Maka dia berwujud di orang-orang yang memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan kita gambaran kehidupan, yang itu adalah guru kehidupan gitu. Nah, apakah ada kriteria khusus untuk jadi guru kehidupan kita ini, Om, atau guru kehidupan seseorang? Apakah tingkat kebijaksanaannya atau apa? Secara kan setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah ya kan, Om? Iya, betul, sepakat. Jadi sebenarnya guru itu standarnya seperti apa tergantung kita memaknainya, tergantung kita meresponnya. Karena dari orang sombong saja kita bisa jadi guru. Oh, kalau orang sombong itu hasilnya begitu. Dari orang yang suka pamer, oh kehidupannya begitu ya.
punya cicilan di mana-mana demi pamer, itu kan sebenarnya juga guru kehidupan. Tetapi bagaimana guru ini yang berinteraksi, entah itu online, entah itu offline, tapi teman-teman tuh merasa ini benar-benar jadi guru saya karena teman-teman kesadarannya naik, ya, kemudian level kehidupannya naik, hasilnya mulai naik, gitu, kesabarannya, kedekatannya dengannya, ada interaksi entah satu arah, entah dua arah, gitu. Tapi kalau yang misalnya kayak tadi orang sombong aja juga bisa jadi guru, itu ya belum menjadi guru kehidupan yang sebenarnya, tetapi yang coba yang berinteraksi, misalkan teman-teman entah online, entah offline, entah gara-gara nonton video gitu, lalu bisa ketemu orangnya, atau bisa ikut kelasnya, atau mungkin hanya sekedar nonton video, tapi dia memberikan kesadaran-kesadaran baru, ya itulah guru kehidupan. Oke. Nah, Mei mau sharing pengalaman Mei nih Om, ya kan? Kalau orang yang kita sebut sebagai guru kehidupan itu juga turut menggores luka, entah di kehidupan atau di hati. Tapi hati Mei ini masih pengen menganggap, oh dia ini loh guru kehidupanku, meskipun dia pernah menyakiti gitu ya. Nah, itu karena setelah membuka kisah usang ya, itu ternyata guru kehidupan Mei itu mayoritas pernah memberi luka. Itu gimana Mei harus bersikap itu? Oke, jadi luka yang seperti apa, kemudian memaknai sebuah luka, gitu. Karena luka bisa jadi kepingan puzzle untuk sebuah gambaran utuh yang indah, gitu. Jadi gini, proses pendewasaan manusia itu harus terjadi, ya. Nah, kadang orang lain, entah itu guru, entah itu siapapun, dipinjam oleh Tuhan untuk mendewasakan kita. Dengan memberikan luka, dengan memberikan ketidaknyamanan, dan lain sebagainya. Itu adalah, orang itu hanya dipinjam oleh Tuhan gitu loh. Nah, kalau misalkan seseorang yang dilukai orang lain, lalu membenci orang yang melukai, dia sedang membenci proses pendewasaan. Dan Mei pun, saya yakin pasti juga pernah dipinjam olehnya untuk mendewasakan orang lain dengan memberikan luka. Gitu. Jadi, kalau sudut pandang kita tepat, sebenarnya orang itu hanya dipinjam kok untuk mendewasakan kita. Proses pendewasaan harus terjadi, dan proses pendewasaan itu tidak selalu berjalan dengan bahagia. Kita diizinkan luka, diizinkan kecewa, diizinkan mengalami ketidaknyamanan. Tapi kalau kita melihat secara keutuhan, mereka cuma dipinjam olehnya kok untuk mendewasakan kita. Jadi, nikmatilah proses itu, karena itu juga bagian proses dari pendewasaan kamu, gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Di buku ini ada latihan harian. Yang pertama, ini spoiler ya. Ini berbau-bau spoiler nih, nggak apa-apa ya, Om Bimo. Boleh, nggak apa-apa. Nomor 1, renungkan sosok berharga. Nomor 2, hubungi mereka. Nomor 3, jika tidak bisa dihubungi, visualisasikan dirinya. Yang keempat, doakan yang terbaik. Terkadang, Om, kita menyadari pentingnya seseorang sebagai guru kehidupan setelah mereka pergi atau setelah waktu berlalu. Betul. Menurut Om Bimo, bagaimana kita bisa lebih menghargai orang-orang sekitar kita sekarang agar nggak terlambat lah untuk mensyukuri peran mereka? Iya, betul-betul. Karena penyesalannya datangnya di akhir kan gitu ya. Jadi, kadang orang itu kalau masih bersama nggak berasa memang. Ya, begitu sudah nggak bersama, baru rasa kehilangan ada. Baru rasa, wah, aku kok pas bersama dengan guru itu kok nggak tak maksimalkan belajarnya, kok aku kurang menghargai, kurang menghormati, malah kadang sering repotin, dan lain sebagainya gitu. Maka, kalau teman-teman pernah mengalami itu, ya sadari kesalahan di awal itu sebagai pembelajaran, gitu, sebagai pembelajaran supaya ketika teman-teman diizinkan ketemu lagi dengan guru kehidupan, teman-teman tidak menyanyiakan itu. Makanya ada latihan di hari ke-5 ini supaya teman-teman ketika ketemu lagi, teman-teman tahu harus bagaimana, gitu. Supaya ketika teman-teman benar-benar menghargai guru kehidupan, cek Tuhan berwujud nyata dengan oleh siapa lagi, menjadi siapa lagi, untuk membawa Anda kembali pada kelimpahan. Gitu. Jadi teman-teman bisa di flashback ya ceritanya, kehidupannya. Betul. Siapa saja nih guru kehidupan teman-teman? Betul. Apakah Mas Bimo atau Om Bimo ini termasuk dalam guru kehidupan para teman-teman? Oh. Aku udah nulis di situ ya. Kesadaran-kesadaran seperti itu membuat kita itu nggak mengizinkan sakit itu masuk. Ya, apakah suami, apakah istri, atau apa, dia pasti nggak bahagia kok. Makanya kalau misalkan nih, pasangan melukai Anda, tugas Anda cuma satu.
membahagiakan dia. Karena kalau dia bahagia, dia tidak akan melukai Anda. Gitu. Oke, bapak-bapak ya, kalau istrinya nggak bahagia, Bun, jalan-jalan yuk. Itu lo pasti langsung bahagia. Shopping-shopping yuk. Gitu. Nah, memilih tidak melepaskan, tidak merilis, tidak mengikhlaskan orang-orang yang menyakiti kita beserta perasaan-perasaan sakit hati itu, akankah berdampak buruk kepada tubuh kita? Atau akankah tubuh kita itu bisa membaca energi yang ada di dalam diri ini gitu, Om? Ya, bisa, sangat bisa. Oke, jadi nanti kalau misalnya sakit kepala gitu, apakah ada efek atau ada benang merahnya ya? Oke. Itu. Iya, karena memang 75% penyakit itu kan dari pikiran. Gitu. Coba teman-teman cek kalau punya teman-teman kenalan yang ada cancer, cek pasti ada luka batin yang parah di masa lalu yang masih dipertahankan sampai sekarang. Ada dendam, ada kebencian, ada amarah yang masih meletup-letup yang nggak dilepaskan. Itu biasanya dialami oleh penderita-penderita cancer. Gitu, ya. Jadi tubuh ini juga akan ada hormon kortisol, hormon endorfin ya. Kalau kortisol itu pemicu kanker, kalau endorfin itu yang meningkatkan kekebalan tubuh gitu ya. Nah, kalau yang kortisol ini salah satunya pemicu kanker gitu. Dia dari rasa-rasa ketidakbahagiaan, hormon itu akan aktif gitu. Jadi akan sangat ada korelasinya. Nah, kenapa sih melepas? Karena dari kecil kita didiknya menahan. Gitu, mau nangis, cowok kok nangis gitu, gitu aja nangis gitu, gak boleh nangis. Jadi rasa itu dipendam. Nah, rasa yang dipendam terus menerus kan tiap hari bisa jadi ada luka baru ya, dipendam lagi, itu tinggal nunggu bom waktu kok. Dan itu bisa dikatakan disebutnya orang-orang sumbu pendek. Kepicu sedikit meledak, kepicu sedikit meletup, kepicu sedikit langsung nggak karu-karuan gitu. Nah, maka beberapa latihan harian itu banyak yang melepas. Ya, disadari, diakui, diterima, lalu dilepaskan. Supaya apa? Supaya lapisan-lapisan emosi level bawah ini mulai terlepas, sehingga kita masuk ke dalam repen. Karena repen ini kan kembali ke penthouse. Kalau kita sudah di penthouse, kehidupan yang melayani kita. Kita hidup di dalam mekanisme semesta. Nah, rasa luka yang dipertahankan, kebencian, amarah, dendam, itu adalah rasa-rasa kekurangan. Rasa kekurangan menarik kekurangan. Rasa kelimpahan menarik kelimpahan. Maka PR-nya adalah melepas. Ini ada garis lurusnya juga ke vibrasi. Yang dulu ketika saya belajar ilmu vibrasi, ada sebuah kebenaran bahwa kemiskinan adalah vibrasi force. Awalnya saya nggak percaya. Tapi setelah saya amati, orang-orang bervibrasi force, berenergi rendah, yang nyimpen emosi-emosi level bawah, rata-rata ekonominya nggak bagus. Gitu. Tapi orang-orang yang mampu melepas, itu ternyata hidupnya masuk dalam kelimpahan. Gitu. Dapat hoki, dapat keajaiban, keberuntungan, dilayani semestanya itu benar-benar luar biasa. Sesuai dengan konsep buku di awal ini terkait penjelasan kenapa sih repen, apa sih penthouse, itu benang merahnya. Jadi disiplin melepas emosi level bawah gitu. Oke, nah dalam bab ini Om Bimo menekankan pentingnya mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti kita juga ya Om. Kenapa menurut Om Bimo doa itu sangat penting dalam proses penyembuhan atau melepaskan perasaan negatif yang ada ini Om? Ya, kenapa sih ini doa itu lebih ditekankan ke orang-orang yang menyakiti juga gitu ya, yang pernah sulim, pernah menyakiti gitu. Karena kadang memaafkan saja tidak cukup. Harus sampai ke tahap mengampuni. Nah, kalau sudah mengampuni, mendoakan. Itu. Tujuannya supaya teman-teman tuh benar-benar lukanya tuh lepasnya tuh benar-benar totalitas. Gitu. Saya pernah membersamai salah satu terapi inner child. Waktu itu saya sedang berpartner sama sahabat saya. Selesai terapi inner child, saya minta satu hal. Teman-teman ingat, coba siapa saja yang pernah zolim, pernah menyakiti, pernah merugikan, menipu, ingat-ingat mereka, doakan mereka, kemudian dengan setulus-tulusnya, lalu banyak yang mengalami terobosan kehidupan yang luar biasa. Karena rasa-rasa itu menyelimutin keajaiban, keberuntungan, nutup gitu loh. Kita menjadi tidak layak mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka tadi, karena kita masih berada di frekuensi rendah gitu loh, di emosi-emosi level bawah. Makanya, kenapa sih mendoakan gitu loh? Supaya benar-benar totalitasnya itu kita benar-benar nggak cuma sekedar baik. Apa sih ciri-ciri baik sama orang? Ya salah satunya kan mau mendoakan kan gitu. Mendoakan yang baik-baik.
Sehingga itu sebagai indikator kita nggak cuma hanya memaafkan. Dan satu kebenarannya di dalam quote yang halaman terakhir bab hari ke-6 ya, doa kebaikan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita, mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan kembali kepada kita. Jadi kalau teman-teman mendoakan orang yang pernah zolim, pernah menyakiti, pernah menipu, mau nggak mau, suka nggak suka, doa itu kembali untuk Anda. Jadi doakan seterus-terusnya, karena itu doa juga untuk Anda. Gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Yang terakhir nih Om Bimo. Bagi orang yang merasa sulit untuk melepaskan beban emosional akibat rasa sakit dari pengkhianatan atau kekecewaan, apa pesan Om Bimo agar mereka bisa mulai menemukan kedamaian dalam diri mereka, terus bisa memaafkan juga? Ini pesannya dari Om Bimo apa nih? Pesannya lakukan latihan hari ke-6. Karena petunjuknya ada di situ. Gitu. Jadi teman-teman ada kesadaran baru dulu. Karena kalau belum ada kesadaran baru, kita sulit melakukan hal baru. Ngapain harus mendoakan orang yang zolim gitu loh. Ngapain harus bisa nerima mereka, memaafkan mereka gitu loh. Karena nggak ada kesadaran baru. Kalau ada kesadaran baru, maka itu akan mudah. Nah, kesadaran itu diambil dari apa yang saya tulis di dalam sini gitu. Karena kalau saya bacakan nanti nggak selesai-selesai. Sebelum kita beralih ke hari selanjutnya, kalau misalnya Mei udah punya buku Om Bimo, sudah baca, gitu kan? Itu kira-kira Mei bisa nggak dibimbing langsung oleh Om Bimo, mungkin secara online atau offline gitu Om? Ya, jadi teman-teman kan sebelumnya juga banyak yang nanya, Om Bimo kapan ada kelas online? Saya selalu bilang, kalau buku saya belum jadi, saya tidak akan bikin kelas apapun, kecuali meditasi ya. Nah, maka saya kemarin juga sampling, datang ke salah satu Koma Live teman-teman gitu ya, yang sudah beli buku, ternyata ada yang belum bisa memahami betul. Gitu, karena saya aja kalau baca buku nih, dalam misalkan satu halaman gitu ya, pas halaman ini pikiran saya lompat kemana, saya harus ngulang lagi. Jadi baca buku itu bukan sekedar kapan selesainya, seberapa cepat selesai, enggak. Tapi seberapa teman-teman paham dan tahu bagaimana mempraktekkan. Nah, ternyata dari beberapa yang sudah baca, baru 1-2 orang. Atau saya bisa sampaikan baru 1 orang yang memahami betul contoh kebenaran di hari pertama. Nah, makanya saya membuat kelas online untuk membantu teman-teman memahami isi buku. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen saya bersamai 21 hari bareng teman-teman yang lainnya, teman-teman bisa ikut kelas online. Nanti saya terjemahkan bab per bab, saya berikan voice note, gambar, ataupun video, untuk teman-teman mampu meresapi dari inti bab, kemudian bagaimana prakteknya. Gitu. Karena kalau sendiri kadang prakteknya kan bisa nunda-nunda ya gitu. Kadang ngantuk juga nih Om. Nah, tapi kalau bareng-bareng, oh iya, ada yang ngingetin gitu. Bahkan nanti di tengah-tengah hari akan saya ingetin. Ayo di bab hari pertama kan harus connect dengannya. Nah, sudah connect lagi belum nih? Atau sudah meleset ke duniawi lagi gitu. Nah, itu diingetin gitu loh. Jadi teman-teman prakteknya akan jauh lebih maksimal. Karena kalau buku ini dipraktekkan dengan maksimal, saya optimis kok ada perubahan besar dalam kehidupan sebelum 21 hari. Gitu. Karena ini sudah menjadi janjinya. Ya, barang siapa bertakwa, barang siapa mengutamakannya dan lain sebagainya, itu bukan saya yang janjiin ya, tetapi saya meyakini, saya percaya 1000% apa yang ditulis olehnya di dalam kitab-kitab, Tuhan tidak pernah salah tulis, tidak pernah gagal menepati janji. Dia Tuhan yang Esa dulu, sekarang dan selamanya sama. Kalau dulu tulisan itu berlaku, sekarang pun juga berlaku untuk kita semua gitu. Jadi teman-teman yang belum punya bukunya bisa di-check out dulu ya, bisa cek TikTok shop-nya dari Om Bimo, terus dibeli. Nah, kira-kira kelas terdekat ini kapan Om? Kelas terdekatnya nanti tanggal 1 Februari ini, pendaftaran sudah bisa dimulai, nanti mulainya sejak tanggal 31 ya. Tanggal 31 sudah saya berikan arahan-arahan bagaimana melakukan hari pertama, nanti hari pertama saya berikan juga ngingetin di hari pertama apa saja, lalu persiapan mempraktekkan hari kedua sampai 21 hari, berada di grup Telegram secara online, kemudian nanti ada 1 kali Zoom. Nah, di luar itu, teman-teman juga beberapa sudah banyak yang menanyakan, bahkan tadi Mark bilang ada yang mau daftar kelas offline, nanti sabar ya, karena kelas offline kemungkinan besar minggu terakhir di bulan Februari,
Kalau kelas offline nanti sudah banyak yang di luar buku ini, tetapi ada beberapa yang masih saya bahas, hanya akan lebih banyak ke membahas tentang energi. Itu mungkin di next podcast kita akan bahas struktur kelas offline seperti apa, supaya teman-teman paham betul mau ngapain sih di kelas offline gitu. Saya pengen salah satunya adalah supaya teman-teman mengalami kehidupan ini simple kok. Kehidupan ini simple, kehidupan ini sederhana, sebatas bagaimana kita menggerakkan sebuah energi. Nikola Tesla pernah bilang, kalau pengen tahu rahasia semesta, kuasailah tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Jadi nanti akan lebih banyak mengolah tentang energi, bagaimana menggerakkan energi, bagaimana energi powerful, tidak kecacar kemana-mana, bagaimana energi untuk afirmasi, dan lain sebagainya, sehingga ternyata kehidupan simple ya gitu, gampang ya gitu, kayak gitu. Teman-teman yang punya pertanyaan tentang kelas online atau tentang buku nanti bisa ditanyakan di komentar langsung karena ada admin kita yang standby membalas ya. Untuk pendaftaran juga nanti bisa ditanyakan langsung di situ. Oke, next untuk hari ke-7 adalah mensyukuri profesi saat ini, menghargai anugerah perjalanan hidup. Bisa dijelaskan Om tentang makna dari mensyukuri profesi saat ini? Ya, jadi gini, dulunya seperti ini, saya itu berasal dari pekerjaan pertama saya adalah gajinya itu cuma 12.000 per hari. Dulu saya di Cianjur, kerja di salah satu villa perhotelan. Saat itu saya di bagian office, di bagian departemen business center. Gaji saya di 2006 itu hanya 12.000 per hari. Ya, kemudian 3 bulan naik jadi 14.000. Lalu bulan ke-6 saya pindah ke Jepara. Saya menjadi penjaga sekolah ya, teman-teman tahu penjaga sekolah ya. Ya, tukang bersih-bersih, potong rumput dan lain sebagainya itu selama 1 tahun. 2007 sampai 2008, gaji saya 750 saat itu per bulan sebagai penjaga sekolah. Lalu saya masuk ke minimarket terbesar di Indonesia, kalau nggak si merah ya si biru ya, dari 2008 itu sampai 8 tahun, 2016 saya resign, jabatan terakhir itu supervisor. Gitu. Nah, profesi kita saat ini bukan berarti akhir. Teman-teman apapun kerja saat ini atau sebagai ibu rumah tangga itu bukan akhir. Ya, saya di dalam bab 7 itu saya ingin menyampaikan bahwa profesi Anda saat ini itu bukan akhir dari segala-galanya. Anda masih bisa berpotensi untuk berubah, untuk meningkat dalam kehidupan. Jadi jangan menganggap bahwa, oh saya gaji saya cuma sekian, lalu udah nggak bisa kaya. Enggak. Saya mengalami dari 12.000 sehari, 750.000 sebulan. Dan di sini saya juga khusus tuliskan buat orang-orang hebat, yaitu adalah ibu rumah tangga. Saya spesifikkan di sini karena banyak sekali yang merasa ketika ibu rumah tangga itu seolah-olah bukan profesi hal yang layak untuk dihargai, apalagi misalkan seorang suami gitu ya, menganggapnya kok ibu rumah tangga itu hanya sebelah mata gitu loh. Padahal, wah, perjuangan atau pengorbanan atau kesibukan ibu rumah tangga itu sangat luar biasa. Saya ingin mengangkat teman-teman yang sebagai ibu rumah tangga, jangan pernah berkecil hati. Anda punya profesi yang luar biasa dan Anda berperan juga menarik rezeki. Mungkin Anda nggak ikut keluar nyari uang, tapi doa Anda itu berdampak menarik rezeki. Termasuk juga bagaimana Anda menciptakan suasana di rumah. Maka saya selalu bilang ke istri saya, tugas utamamu adalah menciptakan suasana surga di rumah. Gitu. Bagaimana anak, bagaimana dia, bagaimana saya, itu ketika rumah itu seolah-olah kita berada di dalam surga. Kemanapun saya pergi, yang saya kangeni adalah rumah, yang saya kangeni adalah pasangan, gitu. Karena rumah itu sudah seperti surga. Nah, ibu rumah tangga ini punya kewajiban yang luar biasa, ya, yang mungkin teman-teman kalau belum menyadari, yaitu adalah bagaimana menciptakan suasana surga di rumah. Jadi di bab ini saya ingin menekankan buat teman-teman, apapun profesi saat ini bukanlah akhir, ya. Dan teman-teman di sini juga ada latihan harian bagaimana supaya kalau profesi saat ini belum ideal, bagaimana supaya teman-teman bisa menciptakan profesi yang ideal. Itu sudah ada di latihan di buku ini di hari ke-7 gitu. Begitu ternyata. Nah, statement Om Bimo di bab ini itu menyoroti ada
mengatakan begini, Tuhan tidak pernah menempatkan kita dalam situasi yang sia-sia, dan kesuksesan yang kita alami di masa lalu adalah batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Yang jadi pertanyaan Mei, dulu sukses, terus sekarang baru stagnan di posisi dalam tanda kutip di bawah ya. Apakah kita harus yakin posisi kita yang sedang di bawah saat ini akan membawa kita pada kesuksesan yang lebih mentereng nih daripada masa lalu, Om? Pasti, tergantung prasangkanya ya. Makanya godaan orang yang sedang di bawah itu jangan dominan menyoroti kehidupan yang sedang di bawah. Contoh saat itu ada yang telepon saya, Om saya lagi bangkrut, saya habis ditipu. Besok telepon lagi sama, saya lagi bangkrut, saya habis ditipu. Bahkan saat ketemu pun masih saya itu sedang terpuruk, saya habis ditipu, saya bangkrut. Saya sekarang sedang bangkrut. Pertanyaan saya pertama apa? Saran saya, Pak, kalau mau berubah, bisa nggak berhenti mengatakan, saya sekarang sedang terpuruk, saya sekarang sedang bangkrut. Karena kalau dari kata-kata itu, besok cerita sama orang lain, ceritanya apa? Saya sedang terpuruk, saya sedang bangkrut, saya ditipu. Bulan depan ngomong begitu sama orang lain, yang terjadi apa? Akhirnya apa? Sepanjang tahun, berpuluh-puluh tahun, dia hanya akan berada di dalam kegagalan. Maka di sini kan ada petunjuk bagaimana teman-teman untuk mengafirmasikan supaya ke depan tuh lebih berhasil. Bagaimana? Ada latihan hariannya. Karena kalau teman-teman tidak berhenti dari atensi saat ini yang terpuruk, teman-teman tidak bisa masuk ke pencapaian lebih berhasil lagi. Dan saat ini terpuruk pun, kalau teman-teman memahami kehendaknya, teman-teman akan tahu bahwa itu sebenarnya pintu jalan masuk atau kepingan puzzle untuk hidup yang luar biasa. Maka di podcast sebelumnya kan saya sempat bilang bahwa masalah adalah ketidakmengertian akan kehendaknya. Kalau teman-teman saat ini diizinkan bangkrut olehnya, tahu kehendaknya apa, maka teman-teman akan bangkit. Saya sudah pernah mengalami di mana diizinkan kehilangan income 2 juta per hari. Tapi ketika saya memahami apa kehendaknya, 4 bulan saya bisa bangkit, dan yang saya capai 1 tahun sebelumnya, pada saat 2 juta sehari itu, saya bisa capai di karya yang baru, nggak sampai setengah tahun. Karena apa? Karena tahu kehendaknya kenapa saya diizinkan mengalami itu. Nah, teman-teman juga sama. Makanya di sini ada panduan latihan hariannya. Karena ya ini bukan sekedar teori, saya pun juga ngalami itu loh. Dan saya mau berbagi buat teman-teman supaya ketika jatuh, ketika apa tuh nggak jauh-jauh darinya kok. Bersamanya kita bisa mudah untuk bangkit gitu. Oke, jadi latihan hari ini spoiler ya ini teman-teman. 1, mengenang perjalanan hidup. 2, mensyukuri keberhasilan. 3, visualisasi kelimpahan di masa depan. Dan 4, afirmasi. Jadi masing-masing poin ini nanti ada guide-nya ya, bagaimana ada caranya. Gitu. pendetailannya ya. Iya, betul.